saya David Bagas Kurniawan dari kelas 11 MIPA 4 akan membahas sedikit tentang demokrasi di Indonesia. Tapi sebelum ke demokrasi di Indonesia, saya akan menjelaskan arti demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan berpendapat kepada rakyat negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi di Indonesia ada 3 macam, yaitu demokrasi parlementer, demokrasi pemimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi parlementer adalah demokrasi yang dimana kedudukan parlemen lebih tinggi daripada kabinet, tapi kabinet dapat membubarkan parlementer. Kepala negara juga tidak dapat berbuat salah. Demokrasi ini sebenarnya merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Tapi akhirnya demokrasi ini gagal seiring berjalannya waktu. Penyebab kegagalan demokrasi parlementer adalah kuatnya dominasi dari partai politik. Lalu akhirnya dikeluarkanlah dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1559 yang didukung oleh rakyat dan TNI. Setelah demokrasi parlementer, Indonesia kemudian menganut demokrasi terpimpin. Demokrasi ini berbeda dengan demokrasi parlemen karena didominasi oleh presiden. Demokrasi ini juga membatasi peranan dari partai politik. Namun pada demokrasi inilah mulai adanya perkembangan dari PKI. Lama-kelamaan demokrasi terpimpin malah mengalami banyak penyimpangan. Penyimpangan itu antara lain adalah jaminan HAM yang lemah, sentralisasi kekuasaan presiden seumur hidup, dan terbatasnya peranan pers. Demokrasi ini pun akhirnya gagal dan digantikan oleh demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dibedakan berdasarkan Orde Baru dan Orde Reformasi. Demokrasi ini dijalankan berdasarkan ideologi yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945. Pada awalnya, Orde Baru menuai beberapa keberhasilan, seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, swasembada pangan, keamanan yang terjamin, dan harga barang yang murah. Namun, Orde Baru ini akhirnya juga kembali dianggap gagal karena pemilu yang tidak demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, dan tumbuhnya KKN. Lalu akhirnya Orde Baru pun jatuh karena hancurnya ekonomi nasional, terjadi krisis politik, TNI yang tidak mau diperalat, dan demonstrasi yang menuntut presiden jatuh dari kekuasaan. Jatuhnya Orde Baru ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie. Setelah Orde Baru, Indonesia memasuki masa reformasi yang dijalankan hingga saat ini. Orde Reformasi berdasarkan pemikiran pada amandemen UUD 1945. Orde Reformasi juga lebih memberi ruang kebebasan untuk pers dan ditandai dengan adanya sistem multipartai. Demokrasi kali ini sebenarnya juga memiliki karakteristik yang sama dengan demokrasi parlementer. Kelebihan demokrasi ini adalah penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan pola pemerintahannya juga dari pusat dan sampai ke desa. Itu adalah demokrasi yang pernah dan masih dipakai di Indonesia hingga kini. Dalam pelaksanaannya, demokrasi di Indonesia tidak selalu mengalami jalan yang mulus, namun ada beberapa penyimpangan-penyimpangan. Saat ini pun masih terjadi banyak penyimpangan demokrasi di Indonesia, antara lain aspirasi rakyat yang jarang didengar, aturan yang lebih memberatkan rakyat, dan masih banyak lagi. Tapi saya yakin demokrasi di Indonesia akan terus berkembang dan menjadi semakin baik ke depannya. Yang terakhir, harapan saya terhadap demokrasi di Indonesia adalah semoga pemerintah lebih mendengar aspirasi dari rakyat dan membebaskan rakyat, tapi dalam konteks yang bertanggung jawab, serta pemerintah lebih membebaskan rakyat dalam berpendapat yang berupa kritikan terhadap pemerintahan. Semoga demokrasi di Indonesia juga menjadi lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata dan salah bicara. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.